Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa inna ta'ala wa ta'alim wa nafa'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hath ala tamasuk fi kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sampai di bab mandi wajib, bagaimana menyucikan diri dari hadas besar, dan kita telah mempelajari sebab-sebab mandi besar itu, kemudian rukun mandi besar beserta sunnah-sunnahnya. Kemudian kita menginjak sekarang kepada bab tayamum. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana tata cara wudhu, kemudian pembagian najis, juga pembagian air, klasifikasinya mana air yang bisa digunakan untuk bersuci dan mana air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, dan mana air yang terkontaminasi dengan zat suci, juga air yang terkontaminasi dengan zat najis. Kita menginjak kepada tayamum. Tayamum ini salah satu sarana untuk bersuci, seperti yang pernah kita bahas di awal, bisa melalui wudhu, bisa melalui tayamum. Dalilnya fa in lam tajidul ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba, ada di dalam Al-Qur'an. Jika tidak didapati air, maka hendaklah mereka itu bertayamum dengan menggunakan sesuatu yang thayyib. Sesuatu yang thayyib ini kemudian nanti ada khilaf di antara para ulama. Namun sepakat para ulama, tayamum itu alat yang digunakan untuk bertayamum adalah tanah atau debu. Tanah atau debu atau pasir. Sebelum menginjak kepada arkan tayamum, rukun-rukun tayamum itu sendiri, kemudian sunnah-sunnahnya, kita awali dulu dengan sebab-sebab tayamum. Kapankah seseorang itu dibolehkan bertayamum? Pertama, sebab tayamum ini ada 3 macam. Yang pertama adalah faqdul ma', tidak didapatinya air. Ketika tidak didapati air di dalam satu tempat, padahal kita membutuhkan suci dari hadas kecil atau hadas besar untuk melakukan ibadah yang membutuhkan suci dari hadas kecil dan hadas besar itu. Suci dari hadas kecil melalui wudhu, suci dari hadas besar melalui mandi besar, yang keduanya membutuhkan alat air. Ketika tidak didapati alat air untuk berwudhu dan alat air untuk mandi besar ini, maka syariat Islam memberikan jalan keluar, yaitu melalui tayamum. Karena itu syariat Islam ini syariat yang sebenarnya mudah sekali dilakukan bagi orang-orang yang memiliki niat untuk mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya itu tidak ada yang sulit. Di dalam syariat Islam tidak seperti syariat umat-umat terdahulu seperti yang disebutkan di dalam beberapa tafsir. Misalnya syariat Nabi Musa yang disebutkan di dalam Al-Quran, waktu mereka itu melakukan kesalahan besar yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah melalui Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ini tobatnya caranya suruh membunuh dirinya sendiri. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Jadi salah satu syarat bertobatnya membunuh dirinya. Ada di antara ahli tafsir bukan bunuh diri,
tetapi diperintahkan untuk saling membunuh. Untuk saling membunuh itu diantara memang berat. Syariat Nabi Musa ini berbeda dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Dia sendiri diutus rahmatan lil alamin. Jadi lemah lembut, lebih lembut Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir yang lain disebutkan di antaranya kalau ada najis di baju di syariat umat Nabi Musa, kalau ada najis tidak bisa dicuci. Begitu ada najis dipotong. Kain yang terkena najis tadi harus ditambal. Jadi tidak bisa hilang najis tadi dengan air. Tapi tidak begitu di umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap umat tadi, dan Allah tidak mungkin memaksakan sesuatu yang sulit kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syariat itu ya bisa dilakukan oleh umat Nabi Musa, tapi syariat untuk umat Nabi Muhammad SAW pasti bisa dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam berdakwah pun menyampaikan risalah Islam tidak boleh kita menghambat seseorang yang ingin bertobat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyediakan jalan bagi orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia bisa dengan akalnya menghambat orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada umatnya, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan kau persulit. Permudah, jangan dipersulit. Karena syariat Islam ini mudah dilakukan, dan Allah ini Tuhan yang maha pengampun, yang maha penyantun, dan maha pemalu. Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan di dalam ayat alladzina asrafu anfusahum ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang berlebih-lebihan dalam kelewat batas terhadap nafsunya. Jadi perbuatan dosanya ini yang sudah kelewat batas. Kalau yang sedikit-sedikit perbuatan dosanya tidak diseru oleh Allah di dalam ayat ini. Yang sudah kelewat batas perbuatan dosanya ini sudah macam-macam ini perbuatan dosanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengumumkan ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak ada jalan buntu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan jalan itu buntu adalah setan. Setan ini menjanjikan keputusasaan kepada hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menerima hamba tadi jika hamba tadi ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kalian jemu, maka Allah tidak akan jemu menerima ibadah kalian. Di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun karimun, kata Rasulullah SAW. Hayyun itu maha pemalu dan maha dermawan. Kata Nabi, Allah ini maha pemalu dan maha dermawan. Setiap ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya ke langit, maka Allah malu menolak kedua tangan ini untuk kembali dengan tangan hamba. Malu Allah SWT, karena dia ini zat yang maha dermawan. Seperti orang yang kaya raya, dikenal dengan kedermawanannya, kemudian ada satu pengemis minta sesuatu kepada orang tadi. Orang ini sudah dikenal dengan sifat kaya dan sifat dermawannya, nggak mungkin membiarkan pengemis tadi keluar dengan tangan hamba. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang maha pemalu dan maha dermawan. Jadi terbuka pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk syariat Nabi Muhammad SAW ini selalu memberi rukhsah, memberi jalan keluar bagi umatnya untuk
menyempurnakan ibadahnya, termasuk asbab at-tayammum ini, faqdul ma. Kalau kita tidak mendapati air, bukan seperti yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW waktu mengikuti peperangan, kepalanya ini terkena pukulan pedang sehingga retak tulang kepalanya, retak. Salah satu sahabat Rasul SAW, tapi dia masih hidup. Kemudian dia masuk waktu sholat, bertanya dengan salah satu sahabat, bertanya dia, ini saya mau sholat gimana, saya masih wajib wudhu atau tidak? Kata sahabat tadi, wajib wudhu. Ini orang sekarang banyak yang seperti itu ya, tidak tahu hukumnya tapi ngasih fatwa sembarangan. Wajib wudhu, tetap wajib. Tapi ini kepala saya retak, wajib, nggak ada jalan keluar. Wudhu, kalau tanpa wudhu tidak sah. Akhirnya wudhu, sahabat tadi meninggal. Setelah wudhu meninggal dunia ya. Karena ulah sahabat yang satu dan kabarnya sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad SAW marah. Karena syariat tidak memaksakan sesuatu yang menyulitkan seseorang. Kalau orang berasa sulit melakukan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariatnya yang sulit, tapi nafsunya yang melilit dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sudah mengumumkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada air ini salah satu sebab bagi seseorang, diperbolehkannya bagi seseorang untuk bertayamum. Nah, tentu saja tidak diterjemahkan secara letterlek, tidak didapati air. Misalnya di rumah saya keran air mati, kemudian saya boleh bertayamum, tidak seletterlek itu, karena ada batasan-batasan di dalam asbabut tayammum ini. Diantaranya ada yang dinamakan haddul ghauth, ada haddul qurb, ada haddul bu'd. Ada batasan teriakan, ada batasan dekat, dan ada batasan jauh. Batasan teriakan itu haddul ghauth itu. Batasan teriakan itu batasan ketika orang memanggil kita dengan berteriak, kita masih dengar. Itu namanya batasan teriakan. Kalau batasan dekat itu sekitar 6.000 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai ke siku. Sedangkan batasan jauh itu 9.000 hasta. 9.000 hasta. Orang yang pertama kali tidak mendapati air, pertama yang harus dia lakukan, dia tidak boleh langsung bersegera bertayamum. Pertama yang harus dia lakukan, dia harus mencari air di sekitar tempat dia tinggal dulu. Terdapat air atau tidak? Atau ketika dia dalam perjalanan, misalnya di kemahnya, terdapat air atau tidak? Kalau terdapat air, maka tidak diperbolehkan dia bertayamum. Kemudian kalau dia mendapati air, tapi ternyata air itu digunakan misalnya untuk minum. Kalau ini air saya pakai untuk berwudu, nanti orang nggak bisa minum, maka air itu tidak dikategorikan air yang mewajibkan dia berwudu, sebab digunakan untuk sarana lain. Atau ada air tapi digunakan untuk hewan tunggangan, misalnya, air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Atau ada air tetapi digunakan untuk bekal perjalanan, tidak bisa digunakan untuk wudu. Kalau saya pakai untuk wudu, saya tidak bisa minum, padahal perjalanan masih panjang, masih jauh. Nah, ini juga tidak termasuk air yang dikategorikan mewajibkan seseorang untuk wudu. Kalau ternyata di tempat itu tidak ada air, atau ada air tapi untuk sudah difungsikan, air tadi tidak bisa digunakan untuk wudu, tetapi dia punya prasangka dalam hatinya, punya dugaan di dalam hati,
di batas teriakan itu ada air. Di batas teriakan itu jaraknya orang kalau berteriak itu dia masih bisa terdengar. Kalau di tempat saya ini tidak ada air, tapi kalau saya berjalan sampai batas teriakan itu mungkin ada air. Dugaan di dalam hati, mungkin ada air. Karena ada dugaan di dalam hati bahwa di batas teriakan itu ada air, dia tidak boleh bertayamum dulu. Diwajibkan bagi dia mencari air terlebih dahulu di batas teriakan. Batas teriakan itu kalau tidak salah nanti dicek lagi di buku sekitar 300 hasta. Cari dulu di batas teriakan diameter ya, jadi keliling. Di batas teriakan itu keliling dia cari. Jadi bukan bangun tidur keran air mati langsung tayamum selesai, enggak, harus dicari dulu. Kalau misalnya rumah saya tidak ada air, tetangga saya di situ batas teriakan ada air, ya sudah keluar ke sana minta air kalau boleh. Nah, nanti ada pengertiannya lagi. Kalau dia dugaan di batas teriakan ini ada air, dia wajib mencari. Kalau ternyata ada air tapi punya orang, nggak boleh kita pakai sembarangan, namanya gosok, berdosa. Wudhunya sah enggak? Khilaf di antara para ulama. Ada yang bilang tetap sah wudhunya, tapi pahalanya nggak dapat, karena wudhunya pakai air curian. Sama orang sholat pakai baju curian, sholatnya tetap sah secara syar'i, tapi pahalanya nggak dapat. Impas ya, pahala sama dosanya nggak dapat. Makanya kalau sholat pakai sarungnya orang, jangan langsung dipakai seenaknya saja sarungnya orang. Ini bisa menggugurkan pahala sholatnya. Tanya dulu, ini sarungnya siapa? Oh, punyanya si fulan. Oh, kira-kira kalau si fulan itu saya pakai, dia pasti rela. Gak apa-apa saya pakai. Tapi kalau kita tahu ini orang ini kalau saya pakai belum tentu dia rela, harus tanya terlebih dahulu. Kalau kita tetap nekat kita pakai, ini namanya gosok, merampas hak seseorang dan hukumnya berdosa di sisi Allah SWT. Sama menggunakan sandal orang. Kadang-kadang ada, walaupun teman kumpul bareng-bareng, kemudian ada orang mau cari sandalnya sudah tidak ada, tidak dicuri sandalnya, cuma dipinjam. Loh, ini sandal saya di mana ini? Oh, dipakai sama si fulan. Ya Allah, marah saya di dalam hati, tapi mau berbuat apa lagi? Sudah dipakai, lebih baik saya tunggu, padahal saya ada keperluan. Orang yang pakai sandal ini setiap langkahnya dosa di sisi Allah SWT. Sama dengan merampas hak orang lain, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan pakai sandal orang seenaknya saja, kecuali kalau kita tahu ini orang rela. Kalau saya yang pakai, nggak mungkin dia mau. Sama seperti itu, kadang-kadang pakai pulpennya orang, ambil pulpen seenaknya, hilang pulpennya. La ilaha illallah. Sudah, kalau kita ambil pulpen itu kemudian kita kembalikan, orangnya tidak rela aja, itu sudah cukup dosa. Ini sudah ngambil, nggak pakai ngomong, ditanya mana tadi? Iya tadi saya, mana sekarang? Hilang. Wah, ini dosanya lipat-lipat ini. Sudah minjem, nggak pakai ngomong, menghilangkan barang orang lain. Nah, ini dosanya bisa lipat-lipat. Kadang-kadang barang sepele, tapi kalau kita tidak betul-betul menjaga, bisa berakibat fatal. Begitu juga air tadi. Lebih-lebih lagi air masjid. Kalau ada air masjid, airnya air wakaf. Ini saya ulang-ulang, soalnya orang banyak tidak memperhatikan. Air wakaf, air masjid itu air wakaf. Kalau airnya air wakaf, tidak boleh memakai air tadi melebihi kadar yang dibutuhkan. Kalau melebihi kadar yang dibutuhkan, haram. Karena air wakaf, ya dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia butuh wudhu jangan mandi di masjid, mandi di rumah. Atau yang lebih parah, punya warung di depan masjid, ngambil airnya di masjid. La ilaha illallah. Ini yang jualannya ini kemasukan syubhat, kemasukan barang syubhat.
jualannya ini, karena dia ngambil airnya air wakaf, bukan air. Kalau air wakaf mau minta izin sama siapa? Tidak bisa, nggak ada yang punya. Pengurus masjid itu tidak memiliki masjid, dia cuma amanat menjaga masjid, nggak bisa minta izin sama pengurus masjid, nggak bisa. Kemudian kalau didapati air milik orang, minta. Kalau tidak dikasihkan, tidak diberikan, kita punya uang, beli. Nggak boleh tayamum. Punya uang kita ini, beli air. Kalau orang tadi menjual harganya tidak wajar, baru boleh kita tayamum. Walaupun kita punya uang lebih-lebih, tapi harga air misalnya pasarannya di kota itu 500 rupiah, dia jual 1000 rupiah, boleh kita tidak bertayamum, karena dia sudah menjual, tahu saya butuh, dia naikkan harganya. Sama seperti itu juga kalau kita di kereta misalnya, ada air, ada orang jualan air, saya punya uang lebih, punya kewajiban kita membeli air tadi. Kecuali kalau saya beli air, ongkos saya nanti kurang di kota ini, nah boleh saya tidak beli air. Nah kalau ternyata air di kereta itu harganya lebih dari harga biasa, boleh saya tidak beli. Umumnya kalau di kereta harganya masih 2 kali lipat biasanya, jadi tidak wajib beli. Nah kemudian itu sampai di batas teriakan. Jadi kalau di batas teriakan saya punya prasangka ada air, maka wajib saya mencari air tadi. Sebab nanti ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Di antara hal yang membatalkan tayamum, menduga adanya air. Bukan mendapati air, menduga ada air, itu bisa batal tayamum. Nah, itu makanya dugaan ada air, begitu kita menduga di batas teriakan ada air, nggak bisa kita bertayamum, harus cari air. Kemudian setelah itu, kalau timbul keyakinan bahwa di batas dekat ada air, keyakinan ya, beda kalau tadi dugaan. Saya punya keyakinan ini di batas dekat ini ada air, wajib bagi saya mencari air di batas dekat. Kalau tidak timbul keyakinan, nah ini batas dekat pun saya kira, kalau batas dekat mungkin ada air, ini bukan keyakinan kan namanya, mungkin ada air, tidak wajib saya mencari air di batas dekat. Tapi kalau di batas teriakan mungkin ada air, wajib. Kalau di batas dekat nggak mungkin ada, di batas teriakan nggak mungkin ada air, di batas dekat mungkin ada air, nggak wajib nyari. Karena dugaan itu hanya sampai di batas teriakan saja. Kalau batas dekat itu keyakinan. Kalau saya di batas dekat, oh ini kalau di batas dekat yakin ada air, wajib bagi saya mencari air. Oh di batas dekat ini mungkin ada air, tidak wajib saya mencari air. Bisa dipahami ya? Nah kalau yakin, saya harus keluar mencari air tadi di batas dekat. Apa namanya? Keliling juga. Keliling. Nah, kalau ternyata di batas dekat itu tidak didapati air, lalu timbul keyakinan di batas jauh ada air, tidak wajib saya mencari air. Batas jauh ini, walaupun saya yakin batas jauh ini ada air, saya tetap tidak wajib mencari air. Tidak wajib mencari air. Jadi saya ulangi lagi, kalau dugaan tadi di batas teriakan, punya dugaan di batas teriakan, wajib cari air di batas teriakan tadi. Punya keyakinan di batas dekat, wajib mencari air di batas dekat tadi. Punya keyakinan tapi di batas jauh, nggak wajib. Nggak wajib mencari air. Nah itu diantara sebab-sebab tayamum yang harus kita ketahui. Nah, kalau misalnya kita tinggal di satu komplek, nah di Jakarta ini kan kadang-kadang komplek ini suka macet airnya. Lalu di komplek itu habis airnya tidak keluar pagi itu,
boleh nggak saya tayamum? Lihat ukuran diameter komplek tadi itu kira-kira sampai batas teriakan atau tidak. Kalau satu lingkaran batas teriakan dan saya tidak punya dugaan di situ ada air, lihat dulu di batas jauh saya punya keyakinan ada air nggak? Oh ternyata di batas dekat. Di batas dekat saya punya keyakinan ada air, tetap saya wajib keluar mencari air di batas dekat tadi. Tapi kalau sampai di batas teriakan nggak punya dugaan ada air, di batas dekat saya nggak punya keyakinan ada air, langsung bertayamum. Atau di batas teriakan saya tidak punya dugaan ada air, di batas dekat saya punya dugaan ada air, boleh langsung tayamum. Karena batas dekat itu dugaan tidak digunakan. Batas dekat itu hanya keyakinan. Kelihatannya bingung semua. Batas dekat jaraknya berapa jauh? 6.000 hasta. Saya ulangi sedikit ya biar tidak bingung. Kalau tidak didapati air, timbul keyakinan di batas teriakan ada air, wajib saya mencari air. Tapi kalau timbul keyakinannya itu di batas dekat, saya tidak wajib mencari air. Kalau di batas dekat, apalagi batas jauh. Kalau saya yakin di batas teriakan itu ada air, apalagi dugaan aja di batas teriakan wajib, apalagi yakin. Kalau yakin di batas teriakan wajib mencari air. Kalau saya yakin di batas dekat, wajib juga mencari air. Kalau yakin di batas jauh, tidak wajib. Dugaan di batas teriakan wajib, dugaan di batas dekat tidak wajib, dugaan di batas jauh tidak wajib. Yakin di batas teriakan wajib, yakin di batas dekat wajib, yakin di batas jauh tidak wajib. Ini salah satu sebab bertayamum. Kemudian sebab yang kedua. Sebab yang kedua ini adalah sakit. Sebab sakit ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan air. Jadi orang kalau sakit, dia diperbolehkan tayamum walaupun dia di depan laut. Di depan laut, loh, ini kok tayamum dia padahal depannya ada laut? Ya karena dia sebab tayamumnya bukan karena tidak ada air. Sebab tayamumnya adalah sebab yang kedua, karena sakit. Karena sakit. Tidak semua sakit itu memperbolehkan seseorang itu untuk bertayamum. Ada kelompoknya. Ada klasifikasi sakit yang menjadikan seseorang itu boleh bertayamum. Oh, saya bertayamum. Kenapa kamu tayamum? Saya sakit gigi. Tidak ada hubungannya gigi sama tayamum. Tidak ada hubungannya gigi sama tayamum. Sakit apa? Ini ada panunya di sini. Saya nggak mau harus saya nggak ada hubungannya sama sekali. Sakit apakah yang memperbolehkan seseorang itu bertayamum? Pertama, sakit yang jika dia tetap berwudu atau mandi besar, jika terkena air maksudnya, bisa mengakibatkan kematian. Pertama ini, kalau kena air mati, boleh tayamum jelas. Sama seperti cerita sahabat Nabi tadi, yang retak kepalanya, kemudian karena memaksakan diri, akhirnya mati. Yang kedua, kalau terkena air nggak mati, tapi lebih parah lagi sakitnya, bisa bertambah parah lagi. Ini boleh bertayamum. Saya kalau kena air saya masih bisa bertahan hidup, tapi sakit saya tambah parah. Boleh kamu tayamum. Boleh bertayamum. Yang ketiga, sakit yang jika terkena air
bisa menimbulkan penyakit baru. Jadi kalau kena air, penyakitnya tadinya A, tapi kalau kena air ini tidak tambah sembuh, timbul A, jadi A dan B penyakitnya. Nah ini boleh bertayamum. Yang keempat, sakit yang jika terkena air bisa memperlambat proses kesembuhan. Ini boleh bertayamum. Kalau tidak kena air 3 hari bisa sembuh, tapi kalau saya paksakan kena air seminggu. Nah ini pada saat ini dia boleh bertayamum supaya dia bisa sempurna, cepat sempurna ibadahnya. Kemudian yang terakhir, sakit yang jika terkena air bisa meninggalkan bekas jelek di bagian tubuh yang tampak. Meninggalkan bekas jelek di bagian tubuh yang tampak. Contohnya sakit kulit di luka misalnya, di wajah, atau cacar misalnya. Kalau orang sekarang suka cacar itu, kalau terkena air nanti tidak apa-apa, sakitnya tidak ada hubungannya, mungkin bisa cepat sembuh, tidak memperparah sakitnya, tidak memperlambat proses kesembuhannya. Tapi kalau terkena air nanti sembuhnya bisa belang-belang kulit mukanya. Jangan mengakibatkan bekas jelek nanti kan. Padahal wajah ini selalu dilihat orang. Nah pada saat, apalagi perempuan misalnya, bisa meninggalkan bekas hitam-hitam misalnya. Kalau bisa mengakibatkan seperti itu, boleh dia bertayamum. Atau di bagian tangan. Karena perempuan ini yang dilamar kan wajah sama, yang dilihat wajah sama tangannya. Nah, kalau di daerah sini tidak ada yang mau lihat, siapa yang mau lihat? Tidak apa-apa, kena air, kenakan air, tidak ada masalah. Nah itu yang harus diperhatikan, beberapa hal yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum ketika dia menderita sakit. Jadi kalau sakit, ya lihat, kalau sakit ini termasuk dalam kategori tadi, maka diperbolehkan bagi dia bertayamum. Nah, yang menentukan penyakit ini bisa masuk di dalam kategori ini tidak sembarang orang. Yang menentukan harus dokter muslim yang bisa dipercaya. Kalau dokternya bukan muslim, nggak bisa. Sebab dokter yang bukan muslim tidak ada kepentingan dengan ibadah. Dia bisa saja, oh enggak, ini jangan sampai kena air. Loh, saya harus sholat ini harus wudhu, nggak usah sholat. Nggak ada kepentingan dokter tadi. Dia kan bukan orang Islam, nggak ada kepentingan. Bisa jadi mungkin boleh terkena air, dia bilang lebih baik nggak usah terkena air. Dia nggak ada kepentingan, dia nggak tahu pentingnya sholat, nggak tahu, dia bukan muslim. Atau dokter yang muslim tetapi dia tidak taat dalam beragama, tidak ada kepentingan juga. Jadi harus dokter Islam yang sholat, harus sholat. Karena kalau dia sholat, dia berkepentingan, dia tahu bahwa sholat itu penting. Ketika tidak boleh kena air, dia tahu, oh ini betul-betul memang tidak boleh kena air. Dia akan mempertimbangkan antara sholat dengan wudhu lebih sempurna dengan tayamum, karena dia taat dalam beragama. Atau bisa jadi karena pengalaman orang lain atau pengalaman diri sendiri. Tidak ke dokter dia, tapi pengalaman orang lain. Dulu pernah menderita sakit seperti yang dia derita. Dia tanya, ini saya punya, ini boleh tidak ya saya kena air? Kata orang tadi, jangan. Saya berapa waktu yang lalu pernah kena penyakit seperti itu, kena air tambah parah penyakit. Pengalaman orang lain ya, yang bisa dipercaya juga orangnya. Islam bisa dipercaya. Atau pengalaman pribadi, tahun lalu saya sakit seperti ini, terkena air, sembuhnya jadi lama. Ini pengalaman pribadi.
Makanya lebih baik sekarang saya kenakan air. Ini juga bisa dijadikan sebagai alasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala penyakit zahir dan batin. Nah, kemudian yang terakhir ini, sebab yang terakhir. Sebenarnya sebelum menginjak yang terakhir ada lagi. Sebentar, saya bahas di sini atau nanti ada. Jadi sakit ini kan ada sakit yang karena virus, penyakit yang karena virus. Ada lagi sakit karena luka, berbeda mengatasinya kan. Kalau sakit karena luka, kalau sakitnya karena virus bisa seluruh badan tidak bisa kena air. Flu misalnya, seluruh badan nggak bisa kena air. Tapi ada sakit yang luka. Sakit luka ini yang nggak bisa kena air cuma tangan aja. Lainnya bisa kena air. Yang bisa kena air wajib kena air. Yang nggak bisa ditayamumi. Yang tidak bisa ditayamumi. Tinggal yang luka di mana? Bagian mana? Oh, yang luka di bagian tangan sebelah kiri. Sudah, yang selain tangan sebelah kiri dikenakan air. Tangan sebelah kiri lukanya seberapa? Oh, cuma di atas telapak tangan saja. Berarti yang sebagian ini harus terkena air. Yang tidak terkena air ini nanti bertayamum khusus untuk yang tidak terkena air. Cara tayamumnya sama, nanti akan kita bahas. Bisa dia berwudu, kemudian sampai bagian yang luka berhenti wudunya, tayamum dulu, kemudian melanjutkan wudunya. Bisa dia berwudu secara sempurna, kemudian selesai berwudu dia bertayamum untuk bagian yang luka. Nah, itu caranya. Sekarang timbul pertanyaan, kalau yang sakit tadi diperban gimana? Sekarang ada gip misalnya. Kalau di gip, ini agak rumit sedikit. Ini yang dapat catatan nggak mungkin ingat habisnya. Tapi tidak apa, uzur ini majelis ilmu ini tidak bagus. Kalau ini ada bab khusus masalah jabirah, perban di bab tayamum ini. Kalau sakitnya ini sakit karena virus, itu dia tayamum dan tidak wajib digodok sholatnya. Tidak wajib digodok karena virus. Atau sakit luka tapi nggak pakai perban, artinya air itu masih bisa terkena sedikit lah di atasnya, ini nggak perlu digodok. Tapi kalau sudah luka diperban, itu ada pengelompokan. Ada yang digodok, ada yang tidak digodok sholatnya. Lebih baik yang digodok dulu. Sholat yang digodok jika luka itu terjadi di anggota tayamum. Anggota tayamum itu wajah dan tangan. Kalau lukanya terjadi di anggota tayamum kemudian diperban, mutlak sholatnya nanti wajib digodok. Selesai perbannya dibuka, wajib menggodok sholatnya di anggota tayamum. Sebab kenapa? Karena dia tidak bisa diwudui, tidak sempurna, ditayamumi juga tidak sempurna. Karena lukanya di anggota tayamum. Jadi kalau ini lukanya di mana nih yang diperban? Lukanya di tangan. Ya sudah, kamu nanti selesai perbannya dilepas, qadha sholat kamu. Loh, saya digip sebulan ya. Setelah sebulan qadha sholatnya sebulan. Qadha sholatnya sebulan. Pertama itu. Yang kedua, lukanya itu kalau tadi di anggota tayamum mutlak digodok ya. Yang kedua,
lukanya di selain anggota tayamum, tapi ketika perban itu dipakai, orang itu dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil, wajib digosok. Wajib digosok. Kalau dia tidak mau digosok sholatnya, lukanya misalnya di kaki, sebelum diperban wudu dulu. Wudu selesai, kemudian kakinya ini ditayamumi, selesai suci dari hadas kecil kan, baru minta tolong diperban. Ayo digip sekarang, digip. Untuk selanjutnya kan kakinya nggak bisa terkena air, sudah sama sekali nggak bisa terkena air. Berarti dia diperbolehkan tetap tidak digosok sholatnya. Jika sebelum perban itu dipasang dia bersuci terlebih dahulu. Jika sebelum perban itu dipasang dia tidak suci dari hadas kecil, maka wajib digosok. Paham ya? Yang ketiga, gambaran yang digosok yang ketiga, luka yang diperban itu di selain anggota tayamum, diperban dalam keadaan bersuci, kan mestinya tidak digosok ya. Tapi perbannya melebihi qadar istinsak. Qadar istinsak itu perbannya ini melebihi kebutuhannya gitu. Perbannya itu melebihi kebutuhannya. Mestinya misalnya ini kaki ya, yang sakit ini lukanya di sini, perbannya ini cuma segini aja cukup. Tapi diperban dari sini sampai sini, melebihi kebutuhan. Padahal ada sisa anggota badan yang wajib terkena air wudhu, jadi tidak terkena wudhu karena melebihi kebutuhan. Walaupun dia diperban dalam keadaan bersuci, tetap wajib qadha. Caranya supaya tidak qadha, ya dikurangi perbannya, qadar istinsak, sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini 3 gambaran orang yang diperban wajib diqadha. Bisa dipahami? Berarti yang tidak wajib diqadha gampang sudah. Yang tidak wajib diqadha jika perban itu dipakai di selain anggota tayamum dan diletakkan perban tadi dalam keadaan sudah bersuci dari hadas kecil serta tidak melebihi kadar yang dibutuhkan. Itu yang tidak wajib. Nah, itu gambaran sakit karena tayamum. Ini masih ada, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, mau dibuka buat pertanyaan apa dilanjutkan? Lanjutkan ya. Yang ketiga, sebab tayamum yang ketiga, terdapat air tetapi dibutuhkan oleh makhluk hidup yang dihormati oleh syariat Islam. Jadi sama saja, ini fadlul ma, ya kan? Tapi ini dikelompokkan, ya apa, dipisah, bisa di dalam syariat. Ada air, artinya air tadi bisa saya gunakan untuk berwudu. Kalau tadi bedanya memang saya cari air, tapi ternyata air tadi itu sudah ada tempat-tempatnya sendiri, dibutuhkan gitu. Tapi ini enggak. Kalau ini saya punya air lebih untuk berwudu. Ketika saya mau berwudu, tiba-tiba datang makhluk hidup yang dihormati oleh syariat Islam membutuhkan air tadi. Mana yang harus saya dahulukan? Saya berwudu atau memberikan makhluk hidup yang kehausan tadi, yang dihormati oleh syar'i?
yang harus saya dahulukan, yaitu memberikan air tadi. Jadi saya lebih baik bertayamum, tapi memberikan air tadi kepada makhluk hidup yang dihormati oleh syariat Islam. Jadi dibolehkan saya bertayamum. Nah, pertanyaannya, apakah ada makhluk hidup yang tidak dihormati oleh syariat Islam? Jawabannya ada. Kalau kita ketika mau berwudu itu tiba-tiba ada makhluk hidup tadi yang tidak dihormati oleh syariat Islam, membutuhkan air, kita boleh, ini boleh ya, boleh kita tetap berwudu membiarkan dia mati kehausan, karena dia tidak dihormati oleh Islam. Boleh kita, bukan wajib ya, boleh kita melanjutkan berwudu dan membiarkan makhluk tadi mati, karena syariat Islam tidak menghormati. Siapa makhluk hidup itu? Yang pertama adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini tidak dihormati oleh Islam. Dia mati kehausan. Tapi tidak semua orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang meninggalkan sholat jahidan, juhud, mengingkari perintah kewajiban sholat. Nah, saya tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Karena sholat itu tidak wajib. Sholat tidak wajib. Tidak ada perintah sholat. Ini namanya orang meninggalkan sholat karena mengingkari perintah sholat. Jahid, juhud. Zaman sekarang ini mulai banyak orang seperti itu. Mazhabnya mazhab eling. Mazhab eling. Udah sholat itu tidak penting. Sholat itu buat orang yang kelas bawah-bawah. Yang kelas tinggi-tinggi ini nggak perlu sholat lagi. La ilaha illallah. Jadi dia merasa dirinya lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Ya kan? Secara tidak langsung dia menyatakan dirinya ini lebih tinggi dari Rasulullah. Rasulullah saya masih tetap sholat kok. Rasulullah ini sholat, sudah mi'raj dia, ketemu Allah. Ini baru bisa terbang sedikit, sudah bilang, wah, sudah enggak. Itu yang sholat-sholat ke masjid itu tingkat level rendah. Kalau saya level tinggi. Sholatnya cuma hati saya bersatu, iling, mengingat Allah, la ilaha illallah. Dalilnya dari Al-Quran. Nah, ini semua orang ini sekarang pakai dalil dari Al-Quran semuanya. Kalau ada orang pakai dalil Al-Quran hadis, lihat dulu ini orangnya siapa. Dia betul-betul bisa berijtihad atau tidak. Karena Al-Quran dan hadis itu penafsirannya juga bisa diplesetkan sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan hawa nafsunya. Bani Israel sudah melakukan itu di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu diplesetkan oleh Bani Israel untuk memuaskan kepentingan hawa nafsunya. Begitu pula ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, Bani Israel melakukan hal yang serupa. Al-Quran ini dibuat main. Ada ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan fajtanibuhu. Di dalam Al-Quran, khamr, judi, mengundi nasib itu termasuk amal perbuatan setan, maka jauhilah. Ini ada satu Bani Israel di zaman Nabi yang hobinya minuman keras, khamr, minum khamr. Karena dia tidak bisa meninggalkan khamr ini, akhirnya diakali. Al-Quran ini kan kata-katanya di Al-Quran, jauhilah. Khamrnya sama dia ditaruh jauh, terus dia pasang selang, ditaruh di bawah tanah, keluarkan dari sampai ke rumah, dia minumnya pakai selang, khamrnya ditaruh jauh. Yang penting kan saya sudah menjauhi khamrnya. La ilaha illallah. Ini diakali. Sama seperti sekarang ini yang ormas A, ormas B, ormas C ini yang mengaku ada Rasul salah Rasul. Kan dalilnya di Al-Quran
Rasulullah ini khatamun nabiyyin. Oh salah, bacanya bukan khatamun nabiyyin, yang betul khatimun nabiyyin. Khatimun nabiyyin itu artinya Nabi Muhammad itu cincinnya para nabi, bukan penutupnya. Dipelesetkan, ini kamu baca dari mana bacaan kamu ini? Makanya orang itu kalau gurunya kitab pasti mudah tersesat daripada jalan yang benar. Karena Nabi Muhammad dulu mengajarkan Al-Quran, sahabat itu tidak belajar langsung dari kitabnya, tapi menimba ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau belajar sendiri pasti lebih mudah tersesat, dibawa setan. Dalilnya ini dipelesetkan sama setan, tidak masuk ke lembah sesat, akhirnya dia tidak dekat kepada Allah, tapi dekat kepada syaitan. Dibukakan jalan menuju, bukan jalan menuju hidayah, tapi jalan menuju kesesatan. Nah, sama juga dengan ini. Semua dalilnya Al-Quran hadits. Dalilnya Al-Quran hadits. Jadi kita kalau mau lihat yang betul ini yang mana, ini semua dalilnya Al-Quran hadits. Ini A bilang dalilnya Al-Quran hadits, yang ini dalilnya Al-Quran hadits, yang ini dalilnya Al-Quran hadits. Lihat dulu yang ngomong sama, yang ngomong ini akhlaknya sama dengan Nabi Muhammad atau tidak. Kalau yang ngomong akhlaknya sama, otaknya, kemampuannya dalam memahami agama bagaimana? Kalau kita tinggal lihat ke atas ini, lihat salaf pendahulu kita yang soleh ini, orang-orang soleh yang sudah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbukti sejarah hidup mereka ini lebih mengutamakan Allah dan Rasulullah daripada segala-galanya. Hidupnya berjuang di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan tanah airnya, hijrah ke bumi yang mereka tidak tahu menerima mereka atau tidak, demi menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini berdakwah, mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang besar. Jalan hidupnya seperti apa dia? Lihat, dia menafsirkan ayat A itu seperti apa? Sudah ikuti itu rasanya. Hadis A itu dia tafsirkan seperti apa? Sudah ikuti hadis itu, tidak usah pakai logika-logikaan. Sudah, malah logika ini banyak setannya daripada jalan benarnya. Ikuti cara berpikir orang itu, karena agama ini bukan untuk kepuasan intelektual, tapi agama ini jembatan untuk mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang menjadikan agama ini sebagai bahan kepuasan intelektual saja, bahan untuk berdebat, bahan untuk pinter-pinteran. Padahal agama ini bahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan bahan untuk berbual, bukan bahan untuk ngomong, tapi bahan untuk amal, bahan untuk diamalkan agama. Nah, termasuk orang yang saya bilang tadi, eling tadi, dalilnya juga Al-Quran. Apa dalilnya? Apa kamu gak pernah baca Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang keyakinan. Sembah itu sholat maksudnya kan? Sampai datang keyakinan. Saya kan sudah yakin, berarti saya tidak butuh sholat lagi. Jadi sholat itu untuk orang-orang yang belum yakin, kata dia. Kalau yang sudah yakin, tidak butuh sholat lagi. Ini orang yang pakai otaknya disesatkan oleh setan. Padahal makna keyakinan di situ, hatta ya'tiyakal yakin, makna keyakinan di situ adalah kematian. Kematian artinya sembahlah Allah sampai datang kematian. Sholatlah kamu sampai datang kematian. Kalau kematian itu datang, sudah tidak bisa sholat lagi, tapi disolatkan. Kewajiban sholat itu juga sudah diangkat. Ada lagi yang menerjemahkan sebagai seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menerjemahkan ayat ini, wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sholatlah kamu, sembahlah Allah, sholatlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Maksud ayat di sini, kata perintah itu berarti taklif. Kata perintah itu berarti pemaksaan. Orang yang diperintah itu kan orang yang dipaksa. Kalau mengerjakan tanpa diperintah itu mengerjakan dengan senang hati. Tapi kalau ambilkan air, mau tidak mau ya harus ambil air, dipaksa.
Makanya dia menafsirkan wa'budullaha, artinya sembahlah Allah, sholatlah kamu, itu untuk orang-orang yang masih menundukkan, berjuang menundukkan hawa nafsunya. Karena dia dipaksa, makanya manusia itu disebut mukallaf. Mukallaf itu yang dipaksa untuk ibadah. Sebab ketika nafsu itu belum tunduk, nafsu itu tidak mau ibadah, maunya santai. Azan subuh maunya selimutan, tidak mau sholat subuh. Kalau dia bangun sholat subuh, kalau yang nafsunya masih besar, bangun sholat subuh, bangunnya paksa, pahit dia, tidak senang. Bangun sama tidak suka dia. Kalau mau disuruh pilih pilihan, misalnya dibebaskan dari api neraka, dia pilih tidur atau sholat subuh, pilih tidur. Kalau misalnya bebas loh ya dari api neraka, pilih tidur dia. Jadi dia bangunnya karena terpaksa. Saya kalau tidur nanti diadab di neraka. Jadi mau tidak mau saya bangun. Ini orang yang hawa nafsunya masih kuat. Makanya wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Kecuali orang-orang yang sudah punya keyakinan di dalam dirinya, nafsunya sudah tunduk. Artinya orang yang nafsunya sudah tunduk, sudah datang keyakinan di dalam hatinya, dia menyembah Allahnya sudah tidak atas perintah lagi, tapi karena butuh menyembah kepada Allah. Ketagihan. Habis adzan zuhur, ketagihan dia nunggu kapan adzan asar. Habis adzan asar, dia ketagihan, ya Allah, kapan adzan maghrib. Ini orang yang sudah punya keyakinan. Makanya Nabi Muhammad SAW setiap masuk waktu sholat, dia tidak mengatakan aqim ya Bilal, enggak. Iqamatlah kamu atau adzin ya Bilal. Tapi yang diucapkan Nabi, arihni ya Bilal, tentramkan hatiku ya Bilal. Tidak seperti kita kalau begitu, Allah, ya Allah, sholat lagi, beban ini. Ya Allah, ya enak-enaknya nonton TV, adzan lagi, adzan sholat lagi, masih ini masih zen, ini ngobrol ini masih mantap, ini adzan sudah jawab adzan aja sudah tidak sempat ya. Jawab adzannya sudah, adzannya tidak kita jawab, tutupnya Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamahnya itu saja sangat cepat-cepat. Sampai ngobrol lagi kita ya, sudah kepingin ngobrol lagi atau kepingin kerjaan lagi, ini nulis dapat kredit lagi atau apa, kita sudah ingin nonton sinetronnya supaya jangan terputus. Nah ini karena hawa nafsu, mukallaf atas perintah tadi. Beda dengan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat Nabi juga orang-orang yang berjalan seperti itu. Nah ini tarikus shalah yang pertama, jahid, itu insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Siapakah hayawan ghair muhtaram, makhluk hidup yang tidak dihormati oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita makhluk hidup yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan diri kita, pasangan hidup kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, sahabat kita dari fitnah zaman yang zahir lagi yang batin. Juga menyelamatkan kita dari segala dosa, dari segala kesalahan yang zahir dan yang batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kita jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memudahkan jalan itu untuk kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari segala bencana zahir dan batin, dan ketika dicabut nyawa kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا